Di situ dicontohkan misalnya kita takut naik pesawat terbang. Kenapa? Kemarin ada berita pesawat terbang jatuh misalnya. Karena berita ini viral bolak-balik kita ingat. Nah, inilah yang kemudian jadi pijakan kita akhirnya. Ini namanya availability bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian probability weighting. Orang itu biasanya mengukur kemungkinan itu suka-suka dia, sesuai kecenderungan dia. Tidak pernah objektif. Misalnya, orang yang sudah kecanduan judi apa lotre, itu dia sadar kemungkinannya kecil, tapi karena sudah seneng, yo ikut terus. Ini probability weighting. Padahal kemungkinannya 0,00 sekian persen dia menang. Dia tahu sih begitu, tapi ikut terus. Kenapa? Karena sudah ada kecenderungan. Jadi kalian lebih suka model-model sesuai dengan kecenderungan hatimu. Yang tidak cocok dengan hatimu, ya kamu pas saja. Padahal mungkin yang itu lebih prospek, lebih masuk akal, tapi ya kamu cocoknya di. Nah, ini namanya probability weighting. Kita itu tidak pernah rasional ngitung detail ini keuntungan apa kerugian. Lebih banyak ya kecenderungan saja. Saya lebih suka ini. Mau apa gitu. Saya lebih tidak suka. Apalagi kalau hubungan dengan hobi, sudah tidak bisa ditawar sudah. Oke, baik. Dan produsen-produsen itu ngerti kecenderungan kita seperti itu. Kita dipancing, terus biar kita seneng. Dibuat penasaran, dibuat ingin mencoba, dan lain sebagainya. Baik, ini yang disebut prospek teori. Untuk menegaskan betapa manusia itu tidak rasional, tidak konsisten. Oke, nah sekarang kita masuk ke konsep utama kita malam hari ini, bias kognitif. Ambil nafas dulu. Jadi malam hari ini pelajaran logika sebenarnya. Meskipun nanti karena konteksnya ekonomi, ya contoh-contohnya sebagian besar ekonomi. Nah, ada dua istilah yang banyak dipakai oleh Kahneman. Yang pertama heuristik, yang kedua bias. Heuristik itu shortcut. Jadi kita mikir itu terus basa Jawane njujuk saja. Tidak mengikuti prosesnya yang benar. Untuk bisa berpikir cepat, efisien tanpa mikir. Jadi sistem satu tadi yang dia lakukan apa? Heuristik ini. Jadi mikir dengan cara mencari apa? Shortcut-nya. Tidak ditanyakan dulu, ujuk-ujuk dituduh ini, ujuk-ujuk dianggap itu. Itu namanya heuristik. Kalau di bukunya Kahneman ini. Jadi heuristik itu mikir cepat, intuitif, sesuai pengalaman, perasaan. Ya kadang cocok, kadang tidak. Tapi seringkali menyesatkan. Prosesnya namanya heuristik, hasilnya namanya bias. Bias itu kesalahannya sudah. Kalau heuristik itu prosesnya, karena dia mikirnya dijujuk, mikirnya di shortcut, akhirnya terjadi bias. Jadi terjadi melenceng sudah, karena dia tidak mengikuti prosedur yang benar. Jangan dikira logika itu gampang. Kan banyak kita yang sering bilang, alah Pak, sejak kecil saya juga sudah mikir. Iya sih, tapi kan harus belajar norma-normanya, rumus-rumusnya. Gampang Bapak, kan cuma gini mikir itu, yang silogistik itu kan. Semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Kan contohnya mesti kuwi. Coba contohnya diubah. Semua bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki, maka saya
Jadi mesti ya, rata-rata juga saya bapak. Loh, apa mesti saya bapak? Salahnya di mana? Ada yang salah dalam komposisi itu. Ya nanti kalian kembali, dulu kita pernah ada sesi logika itu ya. Oke, baik. Nah, bias-bias seperti ini banyak. Nah, di buku Thinking Fast and Slow tadi ada banyak uraian tentang bias kognitif. Sisa waktu kita akan banyak bahas itu. Latihan berpikir yang benar. Ambil nafas sebentar, agak banyak nanti. Pokoknya malam hari ini mikir. Oke ya. Yang pertama, namanya anchoring bias. Bias jangkar. Maksudnya apa anchoring bias itu? Kecenderungan kita untuk tergantung pada informasi pertama yang kita terima untuk membuat perkiraan atau keputusan. Meskipun informasinya kadang tidak cocok. Misalnya gini, kalian sering ke mall itu ya. Biasanya terus SPG-nya bilang begini, ini sekarang harganya murah Pak, sekarang TV-nya 7 jutaan. Sebelumnya ada 10 jutaan loh. Terus kalian, oh iya ya murah sekali ya. Kenapa kalian anggap itu murah? Karena diawali dari sebelumnya harganya 10 juta. Ya, karena diawali harga 10 juta itu, maka harga 7 juta itu kamu anggap normal bahkan murah sekali. Ya kan, sales kan kadang kalian begitu. Di sales apa itu datang pada kalian, ini mumpung diskon loh Pak. Kalau hari biasa itu harganya sekian itu. Dan kalian terpaku pada harga hari biasa sekian itu. Ini yang disebut anchoring bias. Jadi kalian terpaku pada nilai awalnya. Ini yang disebut anchornya, jangkarnya. Yang membuat kemudian kalian terpengaruh. Jadi tidak rasional. Padahal mungkin ya harganya memang segitu normalnya. Terus kamu cek sendiri, iya memang segitu. Malah lebih murah. Atau orang melamar kerja. Terus ditanya, dia jawabnya gini, pelamar kerja bilang, saya ini pekerjaan kedua Pak, kalau sebelumnya saya itu gaji saya 15 juta sih satu bulan. Loh, itu yang nerima kerjaan itu kan mikirnya, itu berarti dia ini pantasnya digaji sekitar itu sih. Nah, ini trik anchoring bias. Jadi kita sering ketipu di sini. Terus keputusan kita jadi tidak rasional. Atau orang jual rumah misalnya, ini kemarin ada yang nawar 2M loh, tapi yo karena sampean masih teman dekat, ya sudahlah 1-1 M boleh lah ya. Padahal ya mungkin harganya tidak segitu. Ini yang disebut anchoring bias. Mengapa bisa begitu? Karena otak kita yang sistem 1 tadi itu biasanya tertipu, teralihkan oleh angka awal yang jadi rujukannya. Kenapa kok akal kita terpengaruh? Karena akal ini biasanya nyari pegangan untuk memutuskan. Untuk memutuskan ini mahal atau tidak, ini cocok atau tidak, ya terus dilempari info kayak tadi. Harganya 7 juta tapi kita diberi pancingan 10 juta, pikiran kita langsung memegang itu. Dianggapnya memang 10 juta, berarti 7 juta ini murah. Itu khas sistem 1. Ini namanya anchoring bias. Jadi kita tergantung pada informasi yang diberikan terlebih dahulu. Oh, kalau anak-anak alumni ngaji filsafat itu jaminan lah, pasti kalau mikir rasional. Itu awalnya gitu. Padahal mungkin tidak juga begitu sih. Tapi orang terus jadi memvalue kalian berbeda. Ya, baik.
Ya cara untuk menghindari anchoring bias, mari kita sadari ada pancingan angka atau informasi awal apapun itu bisa benar, bisa salah. Selalu uji lagi apakah benar memang angkanya segitu atau informasinya seperti itu. Kalau orang bilang, ini kemarin ditawar 2M ndak dianu, ya dicek dulu saja sih yang pas yang nawar siapa. Kemudian seperti lewat apa nawarnya, bisa saya konfirmasi ke orangnya ndak, dan lain sebagainya. Jadi ini namanya ngecek biar ndak ketipu. Atau cari data pembanding. Oh kalau beli sih sekarang gampang ya, data pembanding kamu buka marketplace, Shopee, apa-apa itu kelihatan nanti harganya. Oh, mereknya sama, harganya beda. Biar tidak ketipu anchor. Karena kadang-kadang ya trik jualan kan begitu. Diskon 70% gitu. Seolah-olah sudah turun banyak itu. Padahal ya segitu-segitu saja sih dari diskon. Baju ditulis harganya, kadang-kadang kan bajunya cuma kayak gitu. Harganya kok 700.000 atau 500.000, kamu kan heran. Tapi terus diskon 70%. Jatuhnya jadi 150. Ya memang segitu harganya 150. Strategi ini apa? Ini tadi strategi anchoring bias. Jadi memalingkan pikiran kita. Kita terus merasa murah loh ini, 70% loh diskonnya. Oh, harga aslinya sekian loh. Oh, dan kita sering ketipu di sini. Baik, ini yang menunjukkan kadang-kadang akal kita itu kurang rasional. Ada quotes menarik dari Kahneman. People who are asked whether Gandhi was more than 544 years old give a much higher estimate of his age at death than those asked whether he was more than 35. Jadi kalau ada orang ditanya, misalnya, jadi ada dua kelompok orang yang ditanya, kira-kira Gandhi itu meninggal usianya sekitar berapa tahun ya? Yang pertama dipancing, ya sekitar 144 lah, kira-kira berapa pasnya. Itu orang yang jawabnya biasanya ya sekitar itu sudah. Yang kelompok kedua dipancing, ya sekitar 35-an lah mungkin ya. Jawabnya juga sekitar itu. Jadi ketika dipancing dengan angka di awal, jawabnya sekitar-sekitar itu sudah. Padahal ya Gandhi meninggalnya 78-an tahun. Tapi pertanyaan itu sering menjebak. Jadi angka yang dipancingkan itu biasanya sekitar itu. Oke. Ini yang disebut anchoring bias. Yang kedua, availability bias. Availability bias itu kecenderungan kita menilai sesuatu dengan dasar informasi yang kita ingat, yang kita miliki. Bukan data yang sebenarnya, itu availability bias. Adanya data itu, terus hanya itu saja yang kita pakai karena yang kita ingat ya itu. Itu namanya availability bias. Di situ dicontohkan misalnya kita takut naik pesawat terbang. Kenapa? Kemarin ada berita pesawat terbang jatuh misalnya. Karena berita ini viral bolak-balik kita ingat. Nah, inilah yang kemudian jadi pijakan kita akhirnya. Ini namanya availability bias. Ada enggak kalian yang begini ya? Saya sering dengar kayak gini. Simbah saya itu merokok, tapi sampai usia 90 tahun sehat saja. Itu berarti kan rokok itu sehat. Nah, jadi data yang diingat simbahnya saja. Padahal ada berapa ratus, berapa juta orang yang sakit paru-paru karena merokok. Nah, ini namanya availability bias. Kalian nyari contoh yang memang cocok dengan maumu, yang pas yang kamu ingat saja. Data yang tersedia itu sih, makanya itu yang kamu pakai. Yang kamu ingat itu yang kamu pakai.
Ya, teman saya itu tidak pernah belajar, buktinya juga sukses. Ini yang kamu ingat, ya itu yang kamu pakai. Itu namanya availability bias. Biasanya contoh-contohnya ya sesuai pengalaman yang kamu miliki. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Toh pengusaha ini tidak pernah sekolah. Buktinya dia kaya. Kamu ngambil contoh yang itu, yang pas, kamu hafal. Karena memang viral, aneh, terus orang mudah ingat. Dan ini terus jadi data. Oke ya. Jadi ini namanya availability bias. Teman saya itu jualan online saja kaya raya. Berarti saya harus begitu. Terus kamu gagal. Teman saya investasi ini sukses. Nah, teman saya jual rumahnya orang tuanya sekarang kaya. Ya, jualan situ rumahnya. Ini namanya availability bias. Jadi kalian punya data sesuai pengalamanmu saja, biasanya yang agak unik-unik makanya teringat. Dan itu yang kalian jadikan dasar. Oke. Otak kita lebih percaya hal-hal yang menyolok emosional khusus, itu dia hafal. Makanya terus tersimpan di kepala kita. Dia jadi data. Dan akhirnya mudah muncul. Oleh karena itu, untuk menghindari availability bias, kalau ada perasaan seperti itu, teman saya jualan online kok sukses, dicari datanya, apa iya, orang lain apa juga begitu, berapa persen yang jualan online sukses, berapa yang gagal, kemungkinan probabilitasnya bagaimana. Nah, ini lebih bertanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan ingatan atau viral-viral. Ini kadang-kadang yang viral itu iya sih benar terjadi, cuma itu khusus. Secara umum tidak begitu. Bandingkan dengan riset-riset pasar yang bertanggung jawab. Ambil jeda, ambil waktu sebelum diputuskan. Jangan sampai tertipu oleh data-data kecil sampingan. Ini namanya availability bias. Nah, kata Kahneman, if something comes to mind easily, we assume it's more common or more likely. Jika sesuatu muncul di pikiran dengan mudah, kita berasumsi bahwa hal itu lebih umum dan lebih mungkin terjadi. Jadi yang muncul di pikiran kita itu, ya kita anggap ya itu yang lebih mungkin terjadi. Ini availability bias. Adanya data itu, yaitu yang dipakai, kita anggap itu yang biasa. Lanjut. Ada lagi substitution bias. Substitution itu mengganti. Jadi biasanya kan tadi sistem satu itu pikiran inginnya cepat, gampang, langsung. Sementara kadang-kadang urusan ini kompleks. Akhirnya apa? Pikiran kita kadang-kadang melakukan substitusi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan pertanyaan mudah. Contohnya saja ya, lebih gampang. Misalnya pemilihan presiden. Harusnya kan milih presiden itu pertanyaannya siapa yang punya kapasitas memimpin yang baik, punya pengalaman, punya visi ke depan yang jelas. Pertanyaannya kan harusnya ini, cuma jawab pertanyaan ini kan susah. Akhirnya kamu ganti yang gampang. Apakah saya suka dengan orang ini? Nah, kalau itu kan gampang jawabnya. Suka, selesai. Milihnya. Apakah dia kelihatan mantep kalau ngomong? Mantep, ya itu yang saya pilih. Ya, cuma itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sulit karena butuh proses panjang, akhirnya ditackle oleh sistem satu. Alah, cari pertanyaan yang mudah saja, yang gampang jawabnya. Ini yang mungkin sering jadi masalah kita.
Selama ini banyak di antara kita untuk urusan-urusan penting yang vital kita pakai sistem satu. Ketika sulit jawabnya pakai substitution bias. Ada ndak yang kemarin milih anggota DPR dipilih yang paling ganteng? Dipilih yang kenal saja. Dipilih itu kan substitution bias. Kamu ganti, Pak saya ndak ada yang kenal Pak, ndak ngerti orangnya yang tak pilih itu siapa satu-satu. Sudahlah tak pilih yang paling ganteng, tak pilih yang kelihatan religius, tak pilih yang... Jadinya begitu cara memilih. Sistem satu yang maju. Padahal harusnya tidak begitu. Nah ini kalian tahu ya sekarang alasannya kenapa kok kita sering salah pilih pemimpin itu. Ya kamu sendiri masalahnya. Yang kamu pakai sistemnya salah. Sistem satu yang maju, bukan sistem dua. Akhirnya ya rasanya kapan ya, sampai hari ini kan masih banyak orang, kapan ya kita dapat pemimpin yang baik. Loh ya kamu milihnya yang bertanggung jawab dong. Dengan sistem dua, tidak hanya sistem satu. Itu salah satu contohnya, substitution bias. Nah, ya sama sih secara ekonomi juga begitu. Kita misalnya membeli rumah itu, mana rumah yang nyaman, mana mobil yang bisa cocok dengan kerja saya, yang nilainya terbaik dan lain sebagainya. Itu kan jawabnya susah. Paling gampang apa? Mana rumah yang keren, mana mobil yang kelihatan wow, kelihatan hebat. Itu lebih gampang. Apakah bisnis ini prospeknya jelas? Itu sulit. Lebih gampang apa? Apakah bisnis ini viral atau tidak? Banyak yang ikut atau tidak? Itu lebih gampang. Jadi ini substitution bias. Memang otak kita itu canggih sih. Cuma kita kadang-kadang ogah ribet. Pak, hidup ini sudah banyak masalah Pak. Kalau mikir lagi, sudahlah. Padahal kalian tidak tahu ini penting untuk hidupmu. Tapi kamu lebih milih otak satu, sistem satu saja yang kamu ajukan. Bukan sistem dua. Jadi kalau sistem satu memang dia ingin yang lebih nyaman. Jawabnya pakai intuisi saja. Dengan emosi saja. Intuisi itu ya pokoknya insting saja sih Pak. Gambarnya banyak sih Pak. Waktu pilihan itu tak kira-kira ini pokoknya yang nomor 7 dari kanan seperti ini. Kayak kamu ngaran gitu kadang-kadang. Oke. Kita tidak sadar bahwa kita sudah ganti sistem. Yang harusnya sistem 2, yang maju sistem 1. Maka kalau kalian merasa kena penyakit ini, coba ya, yang pertama, coba kalian sadari. Kamu itu ingin jawab apa? Yang kamu inginkan apa? Misalnya tadi pemimpin, kamu ingin pemimpin yang bagaimana? Mosok sih cuma lihat tampilannya, masa sih dasarnya hanya kamu suka atau tidak? Nah, ini kamu tanyakan lagi. Jadi pertanyaanmu, kriteriamu kamu tanyakan lagi. Kemudian coba pisahkan antara fakta dengan perasaan. Apakah penilaianmu berdasarkan data atau hanya kesanmu saja? Kemudian gunakan sistem 2 secara sadar. Ambil waktu untuk berpikir rasional, cek ulang asumsi-asumsinya. Pertanyakan kembali apa ini jawaban yang benar. Ini substitution bias. Kata Kahneman, jika jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang sulit tidak ditemukan dengan cepat, sistem 1 akan menemukan pertanyaan terkait yang lebih mudah dan akan menjawabnya. Begitu kita males mikir, sebenarnya kita tetap berpikir, cuma yang maju sistem 1. Main kira-kira, insting saja. Dan ini kalau untuk hal penting dalam hidup kita, ya resiko. Ya,
Kadang-kadang kan kita dikritik orang, alah nyari jodoh ndak perlu rumit-rumit, dikira-kira wae itu. Yo, saatnya maju dua, kamu maju satu. Terus nanti baru di belakang menyesal, kenapa kemarin saya ndak mikir ya. Jadi kadang serif itu, ada banyak hal yang kita, kenapa kok kemarin saya ndak mikir. Akhirnya milih jurusan kuliah keliru, milih jodoh ya salah, milih apa, nah, akhirnya gitu. Kenapa? Kita ndak optimal mendaya gunakan akal budi kita.